tidak bisa pakai koperasi merah putih. Saya Yusuf Mansur bilang, ini memang proyek saya, proyek kita bersama. Tapi tolong, karena saya masih ada urusan Pak Merdeka, masih ada urusan dengan BI, ente bergerak sendiri. Ente bergerak jalan, aneh jadi bapaknya deh, liatin dari belakang. Aneh jadi abangnya deh, liatin dari belakang. Suatu saat ketika jumlah kita sudah 10 juta, lebih dahsyat lah. Ketika jumlah Anda 10 juta, itu 1 juta aja Pak, 10 triliun. Insya Allah nanti Barca, Real Madrid, AC Milan punya orang Medan. Punya orang Medan. Insya Allah, bukan hal yang mimpi, bukan hal yang mustahil. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech TV. Ya teman-teman, kita lanjut video tentang pembahasan kemarin ya, tentang MyVD. Nah, karena kemarin videonya terlalu panjang, jadi ya kita bagi partisi ini lagi. Yang ini juga masih panjang sebenarnya, tapi ya biar lengkap lah. Jadi saya langsungkan aja ya. Nah teman-teman, di video yang sebelumnya kan dia menjelaskan ada orang-orangnya, jadi siapa saja yang terlibat, dan Yusuf Mansur itu mengaku ya sudah memiliki bank itu di Bali. Saya nggak tahu namanya bank Bali atau apalah, atau apa, yang jelas di sana mengakunya ya punya bank di Bali. Mungkin Bank Toyib yang lagi main ke Bali mungkin kayak gitu ya. Tapi dia melibatkan Bank Indonesia ya, itu ya harusnya ya bank beneran gitu. Walaupun ya kalau ditanya ya pasti akan mengelak lah. Kayak teman-teman, karena videonya panjang jadi intronya sedikit aja ya. Kita langsung lihat videonya, yuk check it out. Nah, hitung. Mas Hedir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Saya anggap adalah satu sampel hadir insya Allah sama. Rasanya sama, nggak jauh beda. Mukanya muka sama insya Allah. Ustaz, udahlah kita bak insya Allah. Betul dia? Insya Allah. Oh, saya bukan sedang meledek, enggak, membangkitkan ente semua. Ente bayangin ya, ente tadi nggak pernah kenal Mas Haidir. Berdiri coba. Mas, yang ujung coba berdiri. Kenal nggak namanya siapa? Kenal nggak? Nggak kenal. Setelah saya perkenalkan, jadi kenal, betul tidak? Mas, kenal nggak siapa dia? Oh, terkenal Haidir. Ente yang tidak saling mengenal, yang tadi tidak saling bersatu di satu pohon namanya PSI. Tadi saya hitung berapa orang nih? 28 dikali 50 juta berapa duit? Coba hitung. Saya nggak biasa ngitung jutaan, udah biasa triliunan. Berapa? 28 juta, 28 orang atau 30 lah ya. 30 kali 50 berapa? 35. Masa 15 M, bener dong itu. 30 kali 50 juta 1,5 miliar. Sekarang ada berapa baris? Hitung, mulai baris 1. Mana suaranya? Ada 20 baris. Ada 20 baris. Saya sekalian tadi ke belakang tanpa saudara tahu saya ngitung. Saya ngitung. Saya ini alhamdulillah udah membiasakan diri berpikir tidak lagi satu Windows, tapi sudah multi Windows. Namanya apa? Kalau di komputer apa namanya? Multitasking. Ngitung loh saya jalan bang situ pikir saya nggak ngitung 20. Kalau nggak percaya hitung aja sendiri. Kali 20 1,5 miliar kali 20
30 miliar. Jadi itu hotel Jogja. Jadi persoalannya, percaya tidak? Yang kedua, punya keinginan tidak? Yang ketiga, ada aksinya tidak? Itu. Ayo ikutin. Satu. Apa tadi yang satu? Percaya tidak? Yang kedua? Yakin. Ada tidak keinginannya? Keinginan apa? Keinginan untuk berusaha, keinginan untuk berjamaah, keinginan untuk bersatu, keinginan punya ini punya itu, tapi dalam keadaan yang manfaat. Yang ketiga, aksinya ada apa tidak? Kalau kemudian Mas Aidir tetap saja 250 ribunya di bank dia, di rumah dia, di bawah kasur dia, di dompet istrinya dia, jadi tidak. Nah, kalau 750 ribu setelah ditambah emasnya pun tidak dijual, jadi tidak? Tidak. Kalau motornya tidak dijual, jadi tidak? Tidak. Kalau rumahnya tidak dijual, jadi tidak? Nggak bakalan jadi apa-apa. Percaya udah, punya keinginan udah, aksi nggak ada, ya udah Pak, wassalam. Nggak bakalan PSI punya apa. Lebih gedenya lagi, nggak bakalan Islam punya apa. Dan setelah saya keliling, memang masalah nggak? Di mana ada negeri yang Islamnya majority di sana, dilalahnya nggak maju tuh daerah, bingung juga saya. Saya baru pulang ya dari satu negeri. Bedanya dua muka tuh kayak beda dunia sampai langit sama bumi. Begitu yang satu dipegang sama kafir, yang satu dipegang sama orang yang non-muslim, yang satu dipegang sama orang yang bahkan mungkin tidak punya Tuhan, majunya kayak apa tahu? Di mana coba letaknya? Di mana letaknya coba? Saya kira letaknya tuh di tiga itu tadi. Jangan-jangan dia tidak percaya, jangan-jangan dia tidak ada keinginan, jangan-jangan dia tidak ada juga langkahnya. Apalagi kita suka salah menerjemahkannya, kan kita harus syukur. Hidup ini harus kita syukuri apa adanya. Kesitunya sih benar. Tapi Islam ngajarin untuk memaksimalkan manfaat. Ini melengkapi, video ini melengkapi, ya. Banyak kali ceramah saya tentang motivasi. Yang besok nih, jangan pada cengeng jadi kelompok, jangan pada cengeng jadi orang. Mana Ustadz Yusuf Mansur? Nggak ada Ustadz, nggak usah begitu. Cari mana rekamannya, ngumpul bareng, dengerin sendiri. Saya udah banyak loh ceramah tentang bisnis, motivasi. Cari itu di Google, cari di YouTube. Nih ceramah ini beda. Setiap saya ceramah saya bedain terus, kumpulin. Saya bilang Bu Selvi, mana Bu Selvi rekamannya? Jadiin tuh satu hari acara Yusuf Mansur. Orang datang Yusuf Mansur nggak ada. Emang kita belajar dari suaranya aja. Masa suaranya? Orang saya pengen foto, ini salah tuh. Niatnya pengen foto sih, bukan pengen belajar. Kalau belajar nggak perlu ada orangnya. Ada nggak TV-nya? Ada nggak VCD-nya? Ada nggak DVD-nya? Ada nggak suaranya? Ada nggak audionya? Ada orang sembuh dari AIDS. Ada orang sembuh dari AIDS, padahal tidak pernah ketemu dengan saya. Tapi dia berburu saya, kemudian dia laksanakan. Dia baca sholawat sebanyak-banyaknya, dia baca ini, baca itu, dia sedekah. 2 tahun sembuh. Padahal nggak pernah ketemu saya. Coba ya pelajari, hari ini kita belajar sesuatu yang baru lagi. Mungkin di antara saudara ada yang pernah ketemu saya berkali-kali gitu. Hari ini belajar lagi. Nah saya pengen, ini kan semua sudah, insya Allah sudah menjadi anggota kelihatannya ya. Coba yang sudah menjadi anggota PSI siapa? Allah, sudah semua. Masya Allah. Indra, coba lihat-lihat. Coba berdiri dulu. Berdiri dulu. Ini aneh bawa bos aneh. Mana. Yang jadi anggota PSI mana? Udah, berarti kan udah pada kenal sama leader masing-masing. Tunggu waktunya.
Saya perintahkan kepada leader-leader, saya perintahkan kepada upline Anda semua untuk datang ke downline, ketok. Assalamualaikum, dengarkan Ustaz Yusuf Mansur, dengar, mana duitnya? Udah langsung aja, ngapain lama-lama? Kelamaan, mikir dulu. Saudara, saya kasih tahu ya. Hotel yang Mas Harjanto bangun, Mas Harjanto ini 13 tahun ya menjadi GM-nya Lord Inn. GM betul. Oh sorry, malah di atasnya lagi. 13 tahun menjadi direkturnya Lord Inn. Tahu tangan buat Mas Harjanto. Itu udah ngomong belum? Oh belum ngomong. Oh sini. Sini saya. Ini dia orang yang saya percayakan insya Allah untuk mengelola insya Allah potensi berjamaahnya kita semua, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mas, perkenalkan diri dulu. Baik, saya Grup Istaf hidupkan pemegang saham semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Harjanto, melayani Ustadz dari tahun 2006. Kebetulan kalau di Solo, Ustadz belum ada hotel, dulu di Solo ada hotel Lord Inn. Saya bagian yang buka mbak koper sama ngurusin kamar Ustadz. Tapi begitu udah ada hotel baru, Ustadz nggak pernah nengok kita lagi. Jadi saya memang betul 15 tahun di hotel, 13 tahun di hotel saya menjadi CEO, Direktur Lord Inn seluruh Indonesia, membawai 14 perusahaan dan sudah bangun 7 hotel. Lord Inn tahu ya, Lord Inn itu punya Mas Tommy Soeharto. Alhamdulillah beliau sekarang sangat soleh, mungkin ngalang-ngalain kita. Setiap pergi dia bawa sejadah, Subhanallah. Kalau kita bawa bon, catatan utang. Terus. Jadi dalam perjalanan karir saya sudah di top level. Walaupun saya direktur utama, menjadi komisaris perusahaan segala macam, tetap aja menjadi pegawai. Saya tiap subuh lihat TV, masa sih nggak berani hijrah. Apalagi di hotel konvensional, pada kalau istilah hukum saya dikatain Ustadz sudah katam 7 kali tadi. Jadi kalau untuk hukum di hotel saya sudah karena mengulas sekian tahun harus seperti itu. Pada suatu ketika menyadari kok pegawai saya masuk pakai jilbab, begitu pakai seragam jilbabnya copot. Jadi di sini bertentangan dengan ceramah Ustadz di TV, tapi di kenyataan kehidupan di mana sebagai pemimpinnya kok seperti itu. Terus usullah kepada pemegang saham, saya ingin bikin hotel syariah. Alhamdulillah mungkin tahun ini bulan Maret sudah soft launching 402 kamar di Solo hotel syariah. Tapi dalam kurun waktu pembangunan saya keluar, salah pun Ustaz, saya keluar dari Lord Inn, saya menyendiri dulu hijrah, jadi pengen ke syariah. Apa yang bukan dimotivasi seperti tadi, malah ditakut-takutin. Biasanya kalau orang hijrah 3 tahun sengsara, 3 tahun sengsara kalau hijrah gitu. Jadi siap-siap aja kita sengsara 3 tahun gitu. Tapi kalau jadi insya Allah alhamdulillah saya dikasih kesempatan Ustaz tidak sampai menunggu 3 tahun. 3 minggu yang lalu saya ketemu Ustaz di Jogja, kita makan bareng sarapan. Pesan sotonya belum keluar. 3 minggu sekarang saya harus 3 bulan ke depan hotel itu harus siap bangun. Alhamdulillah semua sudah saya siapkan. Alhamdulillah tanah sudah dapat kerjasama. Kebetulan sudah ada gedung pertemuan yang bisa muat 2000 orang. Di belakangnya tanah kosong 3.880 diserahkan kepada kita untuk kerjasama. Saat ini mungkin belum milik PSI, masih kerjasama antara saya dengan pemilik tanah. Tapi kamarnya 200 kamar nanti harus dibeli oleh PSI. Tapi lagi itu banyak tapinya, tidak boleh atas nama PSI dulu. Karena ada kawan kita OJK kalah atau apa itu nggak boleh ikut-ikut dulu. Jadi nanti dibutuhkan 200 leader untuk memborong 200 kamar itu. Kebijakan dari Ustadz adalah 200 leader itu boleh maksimal mengumpulkan 299 orang. Harga per kamar 800 juta, kalau dibagi 299 kurang lebih 2,7 juta.
Saya sudah komunikasi dengan Bu Siki dan nanti dengan Ustadz nantinya akan lebih dimatangkan. 2,7 itu apakah dibayar sekali atau bisa kita cicil 5 kali atau 10 kali atau hanya 3 kali? Nah ini belum diputuskan. Kalau itu diputuskan, seandainya diangsur 10 kali, berarti nilainya per bulan 270.000 selama 10 bulan. Setiap satu leader sudah mempunyai satu kamar mewakili kawan-kawannya 298 di belakangnya. Tapi ada tidak ketentuan untuk di Indonesia bahwa satu kamar dihuni rame-rame 29 bulan? Tidak ada. Nah, ini PR lagi ini. Nanti kalau sampai masuk UJK lagi aneh kena, awas loh. Sudah, kita sudah siap ngetok kepala aneh. Akhirnya diputuskanlah nanti pinjam nama leader itu. Tantangannya adalah tanggal 22 nanti adalah registrasi pertama. Siapa yang mau jadi volunteer dari 200 nama itu, tanggal 22 datang ke Jogja, teken nama, selesaikan 299 itu dalam waktu 3 bulan plus. Kalau itu plus dalam 3 bulan, proyek kedua hotelnya adalah milik PSI. Proyek kedua itu berapa unit? Kita bukan bicara satu unit lagi. Proyek kedua nanti milik PSI langsung 3 unit, 3 hotel. Kalau masing-masing 300 kamar, berarti 900 kamar. Mungkin ini mendadak bengong, karena ente nggak jelasin dari awal, langsung di tengah. Pokoknya ini Mas Harjanto. Saya berteman sama beliau mulai dari pesantren, mulai baru bangun gini. Teman-teman ya, Mas Suryo, ini dari awal. Saya lebih kenal beliau dulu ketimbang Bu Selvi dan kawan-kawan. Alhamdulillah. Jadi saya ingin bagaimana PSI ini tidak berkutat di deposito terus, tidak berkutat di pulsa terus. Saya bilang ada visi misi yang lebih besar daripada keuntungan bulanan, mingguan. Ada visi misi yang lebih besar daripada kemudian hadiah Android atau pergi ke Singapura. Apa itu? Kita tunjukkan bahwa dengan kebersamaan kita bisa jadi raja. Dengan kebersamaan kita bisa menguasai banyak hal. Hotel ini cuma salah satu saja. Insya Allah kita akan bergerak ke seluruh kabupaten di Sumatera Utara untuk menguasai sawit-sawit di sini. Kita akan bergerak ke seluruh Sumatera Utara punya kabupaten dan kota untuk membangun pabrik-pabrik kelapa sawitnya. Insya Allah nggak perlu patungan gede-gede, patungan kecil saja. Tadi saya tanya Mas Haider, punya berapa? Punya 250.000, udah bisa dihitung. Udah bisa dia ikut, dia patungan bersama 10 orang, udah bisa beli satu saham. Insya Allah, mudah-mudahan. Saudara tahu tidak sekarang berapa anggota PSI per bulan ini? 300.000. Apabila kemudian mereka memindahkan tabungannya, kita bukan bicara investasi, kita cuma bicara memindahkan tabungannya. Allah karim, Masya Allah. Andai masing-masing 1 juta saja, itu sudah 300 miliar rupiah. Kalau perlu nanti saya akan bikin surat edaran ke 300.000 anggota PSI per tanggal hari ini. Jual dulu BlackBerry-nya, jual dulu iPhone-nya, jual dulu emas kawinnya, jual dulu itu motornya. Bismillahirrahmanirrahim, kita beli pesawat 1 biji, terbang ke pesawat, punya ente semua. Orang Medan ke Jakarta gratis, nggak bayar, di toilet. Kalau situ yang punya, ya kan? Ini loh, saya manggil Mas Harjanto. Mas Harjanto jangan langsung ngebut, santai, kalem aja. Yang penting kenalan dulu. Ini namanya Mas Harjanto. Inilah anggota kita se-Indonesia. Ini baru sebagian kecil dari 300.000. Dan saya sombong dikit dalam keadaan saya tetap tawadhu. Kopi, maksudnya sombong tuh untuk berkedor gitu loh. Saya suka bercanda sama orang.
Pertama saya bercanda kemarin sama Mas Agus itu. Saya bilang, Gus, kau lihat angkanya nih. Angka member kita, wow sekian. Gus, nengok dulu, nengok. Mas Agus nengok. Bentar. Terus saya bilang, oke sekarang nengok lagi, lihat jumlahnya berapa? Nambah. PSI itu luar biasa. Pokoknya merem dikit naik tuh angka. Per detik. Tantangan berikutnya adalah, apakah PSI berisi orang-orang kosong, komplain doang, ribut benar, atau ini akan menjadi satu badan usaha terbesar sedunia. Ini dia tantangannya. Insya Allah. Saya selalu bilang sama jemaah untuk menutup pertemuan kita pada sore hari ini. Mas Arjanto, silakan kembali ke alam nih. Tepuk tangan lagi buat Mas Arjanto. Mas Arjanto ini tipe marketing, pengen langsung jualan aja. Sabar dulu. Tanggal 22 nanti jualannya. Ya. Yang penting nanti ente udah pada tahu. Besok leader-leader akan datang ke ente satu-satu, ngetok di ente. Udah dengar Ustaz Yusuf masuk? Udah, mana? Udah begitu aja kita jawab kayak zaman PKI zaman dulu. Jangan mikir udah. Kayak zaman perjuangan zaman dulu. Soekarno cuma ngomong sama orang Aceh, jadi Garuda. Berapa itu? Soekarno cuma ngomong sama orang Aceh, jadi Garuda. 2 juta. Coba sekarang Yusuf Mansur jadi apa? 3 juta. Jadi Garuda, jadi Madani. Iya, Garuda tuh itu apa, restoran Padang gitu. Copot semua orang Aceh punya emas, terbang tuh Indonesia punya Garuda. Pertanyaannya tuh Garuda sekarang ngasih apa ke Aceh? Itu juga perlu dipertanyakan tuh. Ngasih apa tuh ke Aceh? Harusnya ngasih pesawat, ngasih gratis, ngasih apa kayak? Ya mudah-mudahan sih banyak ya, cuman kitanya aja yang nggak tahu. Kembali lagi saya bilang, kita kembali nih ke awal, ke pengajian kita, ke kajian kita. Ini udah sore. Saya sudah harus siap-siap untuk acara nanti malam di Madani. Ya, yang mau datang nanti malam silahkan. Mudah-mudahan tempatnya muat, amin. Ya Rabbal Alamin. Ustaz itu pakai tiket, iyalah, usahalah. Ngaji kok nggak mau usaha? Harus ada usahanya. Syarat nomor 1 untuk ilmu itu dirham. Betul tidak? Betul. Syarat nomor 1 untuk ilmu itu dirham. Kalau di kita kelapa, minyak zaman dulu. Pokoknya harus usaha. Kembali, saya mengajak saudara-saudara semua percaya. Percaya apa? Terlalu lebar pembahasan kita. Kita kemudian sempitin. Percaya bahwa dengan kita bersama-sama kita bisa mewujudkan apa saja yang kita bisa wujudkan, insya Allah. Yang kedua, setelah percaya, punya nggak kemudian proyeknya? Nah, proyeknya udah saya pakaiin. Mas Arjanto, proyeknya nih, kalau perlu selfie, jangan ribet, jangan pakai patungan 10 kali, kelamaan. Patungan itu di bawah. Contoh misalkan, Mas yang pakai jaket hitam, punya duit nggak 2,7 juta? Saya berharap tidak punya. Punya nggak? Punya nggak? Oke, punyanya berapa? Oke, biar dia yang berkumpul bersama orang lain untuk beli satu saham. Untuk apa gunanya? Supaya kita jangan sampai ada utang. Jadi kita bangun itu hotel, cash aja udah. Cash aja. Beli besi turunnya 20% kalau cash. Beli baja turunnya 20% kalau cash. Semuanya bisa turun sehingga harganya mungkin bisa tidak 800 juta insya Allah. Habis cash berdiri Bapak Ibu yang rahmat Allah. Saya insya Allah melamar. Saya insya Allah nih hari ini melamar. Hari-hari kemarin gue melamar. Saya insya Allah bakal jadi jenderal yang amanah. Insya Allah. Ini bukan kampanye caleg. Ini kampanye Yusuf Mansur buat presiden. Alhamdulillah. Ngalah, ini kampanye seorang ustaz. Saya juga butuh dipercaya. Menyenangkan menjadi orang yang dipercaya. Saudara ya, saudara sekali doang keluar investasi. Sekali saja. Sekali saja. Habis ini jalan, hotel itu berdiri. Kira-kira bisa nggak direfinancingkan itu hotel? Bisa tidak hotel itu direfinancingkan? Kalau hari ini harganya 800 juta, kira-kira dalam 1 tahun yang akan datang, harganya 1 miliar tidak? Bisa 1 miliar. Berarti kalau 200 kamar, 200 miliar. Kalau kita minjem ke bank, dapat 70%, berapa duit?
140 miliar. 140 miliar itu kita bangun lagi hotel-hotel kecil 100 kamaran kira-kira begitu, itu harganya 100 miliar. Uang mukanya 30 miliar. 140 miliar dibagi 30 miliar, berarti kita bakal punya kurang lebih 5 hotel baru tahun depan. Tidak perlu lagi patungan. Oh, subhanallah. Tentu ini perlu pembuktian. Saudara perlu saya, insya Allah saya lebih perlu lagi saudara. Omongan ini hanya jadi omongan bullshit, jadi omong kosong belaka. Sampai kemudian saudara melaksanakan yang ketiga. Apa yang ketiga? Tidak cuman percaya, tidak cuman pengen, tapi aksi. Selamat nanti berkunjung leader-leader ke rumah masing-masing downline, harus kenal di mana downline-nya, harus tahu di mana alamatnya, ketok pintunya. Jangan banyak ngomong, langsung. Insya tentu penerjemahannya akan lebih modern daripada ini. Teman-teman harus bangun websitenya, harus siapin sertifikatnya, harus siapin koperasinya. Sehari aja itu nggak bakal lama. Kalau tidak bisa pakai koperasi merah putih. Saya Yusuf Mansur bilang, ini memang proyek saya, proyek kita bersama. Tapi tolong, karena saya masih ada urusan Pak Modeka, masih ada urusan dengan BI, ente bergerak sendiri. Ente bergerak jalan, aneh jadi bapaknya deh, liatin dari belakang. Aneh jadi abangnya deh, liatin dari belakang. Suatu saat ketika jumlah kita sudah 10 juta, lebih dahsyat lah. Ketika jumlah Anda 10 juta, itu 1 juta aja Pak, 10 triliun. Insya Allah nanti Barca, Real Madrid, AC Milan punya orang Medan, punya orang Medan. Insya Allah, bukan hal yang mimpi, bukan hal yang mustahil. Al-Fatihah. Ustaz, ya. Oh, jadi kita dikumpulin cuma buat begini nih. Ente goblok, ente bodoh, Allah. Ngomong yang bener dong. Aneh nih ngomong bukan buat aneh, buat kita semua. Lu mikir dong. Dari sejam yang lalu ngomong sampai sekarang, masa nggak bisa dipetik? Apa yang bisa dipetik? Bawa pulang. Jangan sampai bener-bener kita jadi deluser. Ngomong udah 1 jam, aku suruh ikut PSI doang. Siapa yang nyuruh ikut PSI? Saya mau cuma suruh ikut daftar. Sama aja. Coba ya, bener Pak. Jangan jadi orang bodoh, jangan jadi orang tolol, jangan jadi orang blow on, jangan jadi orang goblok. Naruh duit rame-rame di orang lain kaya, menusuk diri kita sendiri. Jangan jadi orang yang bodoh, kita taruh duit kita di orang lain yang besar, kita darah kecil. Orang miskin rame-rame ngumpul membiayai orang besar, itulah kita. Sekarang saatnya orang miskin ngumpul membiayai kita yang miskin ini supaya naik menjadi orang kaya. Insya Allah. Selamat bermimpi di urusan yang lain, selamat kemudian punya keinginan di urusan yang lain. Tetap jangan lupa, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah akhirnya yang menentukan segala-galanya. Mari kita terima kasih Bu Selvi, Mas Ibul, Pak Suryo dan kawan-kawan semua yang lain. Ustaz, tinggal bergerak saja. Nantikan undangan kami tanggal 22 soft launching nanti ya, penawaran patungan untuk beli unit kamar di Hotel Jogja. Saya sih berharap ada hat trick, 1 bulan close, 1 bulan langsung closing. Gak perlu nunggu punya 2.700.000, gak perlu nunggu punya 2.700.000, gak apa-apa 200.000. Tapi kenalin orang-orang lain yang sama-sama punya duit segitu, berkumpul, beli 1 nama. Insya Allah. Yang berikut ini hadiah buat dibawa pulang. Mau? Yang berikut ini adalah hadiah buat dibawa pulang. Wirid kesenangan saya, wirid kesayangan saya. Mau? Tapi ada bayarannya. Apa bayarannya? Jangan cium tangan, jangan peluk, jangan cium pipi kiri, pipi kanan, jangan minta tanda tangan, jangan minta foto. Itu bubar aja masih wajib. Izinkan saya keluar dari ruangan ini dengan selamat.
Waktu sudah 6 kurang seberapa, betul nggak? Ya, jadi saya kasih wirid kesayangan saya, tapi ada bayarannya, ada tukerannya. Mohon ikhlas, mohon ikhlasnya. Tidak ada salaman, tidak ada cium tangan, tidak ada tanda tanganan, tidak ada foto-fotoan, tidak ada peluk-pelukan, dan tidak boleh noel-noel. Apalagi nenek-nenek bocah. Rugi mantap. Boleh kalau nenek-nenek boleh, malah aman dia, insya Allah. Sudah tak ada syahwat insya Allah. Oke, ini wirid yang paling saya senang. Ikutin. Syarat-syarat apa berlaku ya? Oke. Allahumma. Oke, itu teman-teman videonya. Nah, teman-teman, kita ngebahas satu persatu bagian yang memang penting ya, karena ini udah panjang videonya, jadi kita bahas satu-satu yang penting aja. Jadi di video tadi itu kan dijelaskan bahwasanya tidak boleh atas nama VSI, jadi harus ya orang yang ya secara manajerial itu mengerjakan itu sebagai proyek dia. Jadi kalau menurut saya si orang yang berbicara ini, saya nggak menyebutkan namanya ya, dia itu sebagai, kalau ini ya pemegang proyek ya, jadi ya mungkin pemprov gitu, ya semacam pimpinan proyeknya, mungkin kayak gitu, dan mungkin nantinya jadi CEO-nya kayak gitu ya. Di sana menyebutkan tidak boleh atas nama PSI dulu, tapi Yusuf Mansur menegaskan bahwasanya nanti atas nama PSI bahkan bisa menggunakan nama Koperasi Merah Putih. Nah, sebelumnya nanti teman-teman saya akan bahas lagi ya, karena ini berkaitan dengan VSI dan WFD-nya secara detail ya teman-teman. Dan pembayarannya juga kalau bisa Yusuf Mansur tidak terlibat di sana. Nah, jadi ini semacam kayak ya disengaja Yusuf Mansur nggak terlibat di pembayaran itu, tapi uangnya kemana? Ya uangnya ya ke proyek itu. Nah, soal dipegang sama siapa uangnya, karena itu masuknya lingkaran circle-nya dia ya mereka yang pegang, ya termasuk Yusuf Mansur harusnya di sana ya. Bukan masalah siapa ke transfer ke siapanya, sebenarnya kayak gitu ya. Harusnya mereka semua bertanggung jawab itu. Nah, ajakan YM ini murni kan inisiatif YM ya. Jadi ketika ada proyek yang ditawarkan Yusuf Mansur, misalkan contohnya kayak gitu, terus Yusuf Mansur bilang, ya udah nanti orang-orang saya yang akan bayar ini. Jadi secara langsung Yusuf Mansur yang mengajak orang-orang ini untuk terlibat dalam proyek tersebut. Jadi itu ya inisiatif Yusuf Mansur, jelas ya. Kalau mereka pimpropnya atau bagaimana ya mereka cuma manajerial aja sebenarnya. Ini berkaitan juga dengan yang bilang nanti beli pesawat apa, di sana juga dilibatkan juga, bahkan ya kebun sawit dilibatkan juga di sana yang akan jadi program selanjutnya VSI ya, itu ya kemudian VSI ini menjadi veteran ya teman-teman. Orang-orang ini diminta percaya ke Yusuf Mansur, terus diminta proyeknya itu, pokoknya mereka mau membiayai proyek itu karena ada usulan dari Yusuf Mansur gitu ya. Menyuruh masing-masing orang itu mengumpulkan di masing-masing orang tersebut. Jadi kayak apa ya, semacam kamu berkelompok ngumpulin uang, nanti disetorin ke orang lain di sana. Saya kalau misalkan menurut informasi ya CV Bintang Promosindo ya, atau misalkan Koperasi Merah Putihnya itu ya. Dan nanti orang-orang ini menjadi semacam pionir-pionir di antara mereka, kelompok mereka. Dan ini adalah sistem investasi berlapis. Jadi sistem keamanan keuangan berlapis yang tujuannya untuk semacam jejaring yang sebenarnya kalau dalam pembuktian di pengadilan itu memang akan sulit nantinya. Jadi semacam kayak sengaja dibikin sengaja, dan itu seringkali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ya, kayak perusahaan yang memang tidak berniat baik untuk kayak semacam mengembalikan uang investor nantinya gitu ya. Perusahaan-perusahaan seperti itu ya, perusahaan gelap kayak gitu dan semacamnya. Kemudian di sana
dia mau membuktikan bahwasanya dia orang amanah, dia jenderal yang amanah gitu ya, dan dia pinginnya ya dianggap orang yang baik gitu ya di sana, sehingga orang lain harus percaya sama dia gitu. Walaupun sedikit memaksa, bukan sedikit memaksa, menurut saya memaksa. Bahkan dia sendiri bilang proyek itu proyek dia gitu. Jadi proyek itu proyek dia, di mana proyek itu terletak di Yogyakarta, dan nanti kita kasih bukti ya teman-teman, program-program yang terkait di Jakarta, terkait dengan nama orang-orang itu di sana ya. Dan terakhir itu dia mengultimatum juga. Sebelum mengultimatum, ya dia bilang dia sedikit emosi mungkin ya, sedikit emosi karena pada tahun itu ya teman-teman, itu sedang ditagih sama teman-teman batubara sebenarnya. Jadi kasus ini berhubungan, menurut saya berhubungan dengan psikologi dia yang sedang ditagih di kasus batubara. Jadi pada tahun-tahun itu ya memang orang-orang batubara ini sedang mendesak kembalikan uang mereka gitu. Pertanyaannya adalah uang-uang teman-teman batubara ini kemana sih sebenarnya? Selain ke Adiansa itu ya pemilik proyeknya gitu ya. Dan yang pasti berhubungan dengan Yusuf Mansur, orang-orang Adiansa ini dan Yusuf Mansur ini yang ditagih juga. Itu ya, Adiansanya di penjara masalahnya, Yusuf Mansur. Ya, pada saat itu mungkin ya ini kan semacam perkiraan kita. Mungkin pada saat itu dia sedang emosi sehingga di panggung itu dia meluapkan emosi sampai memaksa orang untuk percaya sama dia dan bilang go gitulah, dan bilang tol gitu ya. Yang bahasanya itu sangat kasar ya teman-teman. Yang terakhir mengultimatum, jangan ada yang memfoto dia atau misalnya kayak memvideokan, menurut saya kayak gitu, pokoknya jangan ada dokumentasi gitu ya. Dan teman-teman, ini persis mirip dengan kondisi-kondisi di mana ketika Yusuf Mansur mengumpulkan investasi, misalkan contohnya di Masjid Darussalam, kan tidak ada videonya gitu, tapi program itu ada dan ada sebarannya, ada orang-orangnya yang terlibat itu ya. Ini persis sama seperti itulah intinya. Tapi kebetulan ya di video tersebut ya teman-teman, video tersebut itu ada yang merekam gitu, dan yang merekamnya itu cukup komplit, dan menurut saya pada saat itu mungkin HP-nya cukup bagus, misalkan kayak Samsung gitu ya, yang memorinya udah besar gitu ya, yang punya micro SD cukup besar gitu ya, dan itu bisa merekam walaupun kualitasnya ya nggak bagus, tapi ya kita lihat suaranya dan wajahnya itu ya jelas itu Yusuf Mansur lah. Yang pastinya itu salah satu cara metode untuk menghindari orang melakukan penagihan ke Yusuf Mansur, sebenarnya kayak gitu ya teman-teman. Tapi ini bukti karena dia mengajak ya otomatis bukti ini menunjukkan bahwasanya ini program dia. Otomatis ketika ada pembayaran pasti Yusuf Mansur menanyakan kemana sih uangnya kayak gitu ya. Atau mungkin orang-orang seperti yang terlibat di sana itu ya cuma anak buah Yusuf Mansur gitu ya, yang intinya ya kalian pegang proyeknya, itu nanti modal-modal itu dikumpulkan ke seseorang, nanti orang itu menyetorkan mungkin kepada Yusuf Mansur, dan nanti Yusuf Mansur yang akan memanage keuangan itu, mungkin kayak gitu ya. Tapi yang jelas siapapun yang pegang uang itu, mereka ya harusnya bertanggung jawab gitu atas ya gini ya teman-teman, mau gagal, mau jadi, mau itu karena ya kalau dalam bahasa hukum itu jangan pakai bahasa Yusuf Mansur, overmah gitu ya. Ya tetap saja itu adalah keadaan di mana overmah yang misalkan kejadian-kejadian itu yang memang belum terjadi, atau misalkan uang-uang itu yang belum dilakukan semacam hal itu, karena saya tahu persis itu bangunan belum ada, jadi ya belum digunakan uangnya. Jadi menurut saya ya harusnya dikembalikan gitu ya teman-teman. Kayak nanti saya akan perlihatkan videonya tentang tempat ini ya teman-teman, tempat di mana proyek ini yang seharusnya dilakukan, atau mungkin memang semacam pancingan aja untuk menarik uang. Oke, sampai sini teman-teman, jangan lupa like, share, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.